رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعليما وتذكرا ونفعا وانتفاعا وإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والتوكل على اتباع وجه الله ومرضاته والحكم والتوكل سبحانه. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى من أجل ذلك. Ini wakafnya tadi itu wakaf mu'anaqah titik dua, ya, titik tiga. Ada dua tempat. Yang pertama dari ayat sebelumnya. Ya ajli dalika berarti kita harus sambut dengan setelahnya. Dalika atau ma'anaqah Israel. Dua mu'anaqah berarti di salah satu titik tiga itu. Tidak boleh disambut semua. Tidak boleh berhenti semuanya, harus berhenti di salah satu. Min ajli dalika, oleh karena itu atau karena hal itu, karena perbuatannya Qabil membunuh Habil, karena maka aku tetapkan hukum ala Bani Israel kepada Bani Israel. Ya. Anahu bahasanya apa? Hukumnya man barang siapa qatala yang membunuh nafsan seseorang biwai'i nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin, atau bukan karena berbuat kerusakan, terus biwai'i nafsin au biwairi fasadin fil ardi, bukan karena berbuat kerusakan fil ardi di bumi. Kerusakan apa bentuknya? Bisa jadi kafir, ya iman, atau bisa jadi pernah berbuat zina, ataukah kutok torik beda orang, itu masuk berbuat kerusakan di bumi, tidak boleh. Fakaan nama kotalan nasa jami'an. Kalau bunuh orang tanpa ada alasan, maka seakan dia itu telah membunuh an-nasa jami'an, manusia semuanya. Sebaliknya orang yang man ahyaha wa man ahyaha, orang yang memelihara kehidupan manusia, maknanya tidak membunuh orang. Maka nama ahyana sajanya, maka seakan dia itu telah memberi kehidupan manusia semuanya. Ibnu Abbas beliau mengatakan min haitsu bihati hurmatiha wa khawniha, melanggar kehormatan orang lain yang dibunuh, atau sauniha, melanggar menjaganya, harus dijaga malah dibunuh, tidak boleh. Walaupun ja'ahu, padahal sungguh telah datang kepada Bani Israel rusuluna, utusan-utusan kami bilbayyinah, dengan membawa keterangan, yang diterangkan, dijelaskan. Bisa juga bayyinah itu diisi dengan mukjizat. Nah, para rasul hanya saja tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Banyak dari kalangan Bani Israel setelah itu datangnya para rasul di muka bumi, lamusrifun, melampaui batas, ya membunuh, ya tidak iman. Itu perilakunya Bani Israel seperti itu.
dalam satu hadis itu Nabi katakan man sanna sunnatan sayyi'atan, orang yang berbuat sunnah sayyi'ah, perilaku yang tidak baik, fa'alaihi wizruha, maka dia akan kena dosanya, dapat dosanya. Tambah lagi wa wizru man 'amila biha, dosanya orang yang berbuat seperti perilakunya itu sampai hari kiamat. Tidak dengan satu dua orang, tapi sampai hari kiamat itu dosanya, perbuatannya sama dengan dia, itu akan lari kepada dia. Maka penting kita itu mewariskan kepada anak-anak kita hal-hal yang baik. Jangan sampai perbuatan yang tidak baik kita itu ditiru oleh anak kita. Itu sampai hari kiamat anak cucu kita, terus siapapun bukan anak cucu saja, tetangga semuanya, kalau sampai meniru perbuatan yang buruk dari kita, itu dosanya semuanya akan lari kepada kita. Maka pentingnya kita itu membikin sunnah hasanah, perilaku kebiasaan yang baik. Dengan ada langsung ke masjid kan baik. Kalau ada satu orang dua orang terbuka hatinya, kemudian mengikuti kita, dan kita pun mungkin tidak tahu kalau orang itu mengikuti kita, itu pahala akan lari kepada kita. Ada perbuatan yang kecil, memotong kuku di depannya orang yang bodoh, motong kuku tapi persis dengan sunnahnya Imam Ghazali atau sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nanti pahalanya terus akan lari kepada kita kalau umpama diikuti. Sunnah motong kuku kan ada, ya. Jadi sunnah motong kuku itu dari ujung jari kanan, kemudian diakhiri jempolnya yang kanan, yang kiri dari kelingking sampai ketemu ujung jari. Itu sunnahnya Imam Ghazali seperti itu. Dalam fikih sama antara kanan yang kiri dimulai ujung jari, kemudian diakhiri jempol. Kanan kiri sama, tapi dari Imam Ghazali dari telunjuk kanan ketemu jempol, ya, dari awal kelingking apa kelingking, jadi telunjuk dari kelingking ini, nanti dari jempol kalau kanan, kalau kiri dari kelingking ketemu jempol kalau kiri. Tapi kalau dalam fikih sama aja, dari telunjuk dari jempol, ini juga sama, telunjuk dari jempol. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau lama kita amalkan diikuti oleh orang lain atau anak-anak kita ajarkan seperti itu pun artinya sunnah hasanah, perbuatan yang baik. Penting. Dari fakobil itu alaihi disebut liman waqa'a min lughatu, dia dapat dosanya semua orang yang pernah membunuh dari Bani Adam, karena dia itu orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Bukan hanya membunuh, afsada fil ardi, membuat kerusakan di bumi. Bukan hanya dia, anak cucunya, semuanya itu dinas mobil itu orang yang membuat kerusakan. Tidak hanya dia, tapi anak cucunya Qabil. Karena ada keturunan Qabil, ada keturunan Habil. Ya. Jadi kita benar-benar bukan termasuk keturunannya Qabil. Ya, tahu DNA-nya itu Qabil atau pakai siapa? Tanya iman. Qabil atau siapa? Karena nanti dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Bos? Gimana Tejo? Siapa? Saya ingat. Jadi dulu ada itu memang
ayat ini turut juga berkenaan ada orang-orang yang dijuluki Irniyin. Irniyin itu dari kata Arinah. Satu kabilah di Arab namanya Arinah. Seperti orang Jurani, ya. Jurani itu disebutkan kepada Junainah. Ya, jadi ada orang kabilah Irniyin. Mereka ada 8 orang datang ke Madinah menampakkan keislamannya lagi keadaan sakit. Datang ke Madinah, berarti kan dia bukan, mereka 8 orang itu dari Irniyin, bukan orang Madinah. Datang ke Madinah dalam keadaan sakit menampakkan keislaman. Kemudian ngadu kepada Nabi, minta obat apa. Akhirnya diberikan Nabi, ya kalau sakit mungkin tidak bisa kerja, minta apa, sodakoh itu. Akhirnya diberikan Nabi untuk sama tuh onta-onta sodakoh. Tidak apa-apa kamu ambil sana, kamu makan. Wakat konsa asyarataan, yang gembala, yang bertugas gembala onta sodakoh jumlahnya ada 15. Yang kerjanya tadi ada 8 di gunung. Dan di situ ada budak yang pernah dimerdekakan Nabi Akik, ya. Namanya Yasar An-Naubal. Ini termasuk ditugasi Nabi untuk membela onta sodakoh. Nah, budak namanya Yasar An-Naubal sudah dimerdekakan Nabi. Dan ketika sudah sembuh 8 orang Irniyin itu malah rame-rame membunuh, memerangi 15 orang yang membela onta haji itu. Sampai akhirnya mereka itu yang diri onta, yang lainnya mati. Pokoknya ada yang mati, yang lainnya tidak tahu kabur. Murtad dari Islam, keluar dari Islam. Bapak-bapak minum al-muharabah wal-qatl wasariqah wal-qatl. Terjadi memang di antara dua pembela sama Irniyin 8 orang, 8 orang itu apa muharabah, perang, bunuh-membunuh, pencurian, kemudian murtad. Jadi mereka membunuh, mencuri, murtad. Muharabah itu artinya merampas onta. Akhirnya kabar berita itu sampailah kepada Nabi, dikirim untuk ngejar mereka 20 orang naik kuda. Akhirnya tertangkap mereka semuanya ya. Fa'amal Rasulullah biqa'iqin wa dulhim. Disuruh oleh Nabi tangan mereka sama kaki mereka potong, dipotong bersilangan. Tadi kalau kakinya kiri, kanannya kanan. Itu hukumannya apa namanya itu, korupsi itu gitu. Tambah lagi Nabi bertanya, comel matanya. Mana ini comel? Oleh Nabi dicos pakai api. Kemudian tidak itu tambah lagi, biarkan sama di panasan, makan batu yang dia. Nabi Yahudullah kejarah wastakuna falam yastasquna falam yasfihim ahad. Sampai ada yang minta minum, nggak ngasih, diminta minum nggak dikasih. Pokoknya sampai mereka itu rasain bau kelaparan, mati kelaparan. Itu akan disiksa Nabi seperti itu. Nanti serahkan ya. Maka ulama ini ya, di sini ada juga, kalau kita melihat seperti itu kan, nggak kelewatan itu Nabi, nah gitu ya. Maka itu dijawab ya. Karena memang mereka itu berbuat sama
seperti itu, maka Nabi samakan hukum kisosnya seperti itu. Dipotong kanan kaki, dicongkel matanya, dibiarkan di sono, kepanasan, kelaparan, kehausan, biarin. Jawaban yang kedua ada itu kekhususan bagi Nabi. Kemudian yang ketiga ada jawaban jaizah, karena jaizah cuma nusbah. Dulu memang masih ada hukum boleh seperti itu. Sampai insan-insan seperti itu masih boleh. Wallahu a'lam. Itu awal mula ayat ini ya seperti itu, ada kejadian seperti itu dari Irniyin sama pengembala onta. Maka maqala nafsan bi nafsin au masadin fil ardi fakana maqala nasa jami'a wa man ayat wa kana ma'ayat nasa jami'a. Kalau bunuh tanpa alasan atau bikin kerusakan di bumi, maka seakan orang itu membunuh manusia semuanya. Tapi sebaliknya yang menghidupkan atau memberi kehidupan, kebebasan kepada manusia, maka seakan mereka telah memberikan kehidupan manusia semuanya. Terus ayat berikutnya, Summa inna katsiran minhum ba'da fil ardi la musrifun. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Ya, cerita tadi juga berkenaan dengan ayat ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Sesungguhnya balasan orang-orang yuharibuna Allah, yang memerangi Allah dan utusannya. Memerangi utusannya itu seperti apa? Ya, bisa muharabatul muslimin, dengan memerangi orang-orang Islam. Berarti mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi, dan bertebaran di bumi fasadan dengan membuat kerusakan, begal-begal di jalan. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Nah ini jelas. Jadi balasannya adalah apa? Dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kakinya bersirahan. Itu hukum bagi orang-orang yang bikin kerusakan di bumi, memerangi Allah dan Rasulnya. Atau auyun faud minal ard, diasingkan dari tempat kediamannya. Itu hubungannya seperti itu. Ya, dengan tertib. Bahwa tuliman kota, kalau yang membunuh ya hukumnya diibadai, dibunuh. Wasol tuliman kota wafudamar, disalib. Siapa yang disalib? Yang membunuh kemudian ambil harta. Kalau membunuh saja diibadai, dibunuh. Kalau membunuh ambil harta, disalib sampai mati. Walaupun tuliman afodamar, dipotong tangan atau kaki bagi orang yang mengambil harta, walau makhluk, tapi tidak membunuh, cuma mengambil harta. Itu ibadahnya hukumannya dipotong. Diasingkan siapa? Walau tuliman al-khofa, diasingkan bagi orang yang al-khofa. Al-khofa itu maknanya takut. Nanti ada penjelasan di bawah. Diasingkan. Qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wa Syafi'i qala anna sunnata akan ba'da qatli. Wa qila qablahu qalilan wa yuhaqu bil nafi ma'asra fil hadith qala. Terus dalika lahum, ya, dalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang demikian itu lahu dari mereka khizyun, merupakan kehinaan di dunia,
Walau dan bagi mereka nanti fil akhirah adzabun adzim, siksa yang amat berat. Ini hukuman orang-orang yang muharabah, bisa diartikan merampas atau memerangi Allah dan Rasulnya. Hukumannya ada 4, ya, tidak lewat dari itu, tidak boleh di luar itu. Innamal imamu khairun fi fi'li ayyasha'a, imam yang bertugas untuk menghukum, mukanya boleh pilih fi fi'li ayyasha'a, mana yang dia mau, ya, bil muharabah, ya, dengan orang-orang yang merampas atau memerangi Allah dan Rasulnya. Malam yaitu al-muharab muslimah, selagi tidak membunuh orang Islam yang mukafian, punya sifat membalas. Walau yafu walihu, walinya tidak memaafkan, itu tertentu hukumannya harus dibunuh kalau tidak memaafkan. Kalau walinya memaafkan, ya, boleh imam memilih antara 4 itu. Syafi'i termasuk Imam Malik, beliau juga menganggap satu perbuatan yang baik bagi imam, ya, wajah zawiruhu, dan yang lain juga membolehkan untuk memilih 4 hukuman itu. Pertama, ya, imam wajib untuk membunuh qatil. Hukumannya qatil itu harus dibunuh, pembunuh itu harus dibunuh. Wala yasusuliru minasolbi. Kemudian yang lain tidak membolehkan, disalib aja atau dipotong aja, atau kan dipotong bersilangan, ya, dipotong bersilangan tangan atau kaki. Ini dari Imam Syafi'i seperti itu, boleh bagi imam untuk memilih di antara 4-nya. Wasahsana Malik dan imam wa yajuzu lahu min al-hudud. Imam Malik juga sama, menganggap perbuatannya imam itu baik, yang tugasnya menghukum, ya, boleh untuk memilih hukuman yang lain. Inna sabra ta'ala aqala illa ayyukhafa taghyir. Jadi hukuman disalib itu 3 hari, tidak boleh kurang, ya, dari tidak boleh kurang. Malah dikatakan yukau bi hatta yataqatta jasatuhu, disalibnya itu sampai nggak apa-apa dilamakan, tidak hanya 3 hari, sampai jasadnya itu terpotong-potong habis. Hukuman disalib ngerinya seperti itu, ngerinya langsung mati, ya. Dari disalib kan matinya pelan-pelan, membusuk, kalau mati kemudian membusuk, dicabut-cabut sama dada, gitu, sampai habis. Salib itu karena ada. Biar itu selalu azzajubi. Jadi umpama belum sampai 3 hari kemudian dilepas, tidak masalah. Yang penting sudah menjadi peringatan bagi yang lain, itu hukumannya. Kalau orang itu membunuh itu seperti itu, mau. Dia anda maksud dengan nafi al-Qur'an min al-Fawqi. Kemudian ada hukuman apa lagi? Diasingkan. Diasingkan itu prakteknya bagaimana? Ya memang dijauhkan, ya, dari makhluk, dari manusia yang lain, dari orang-orang, ya, dijauhkan. Ya. Termasuk juga bisa dihukumi dijauhkan dari orang-orang itu. Kalau memang syaratnya memang harus jaraknya safar 80 kilo, ya, itu kan baru boleh kosong. Safar itu 80 kilo boleh kosong. Jauhnya seperti itu diasingkannya. Atau kalau memang dimaknai dijauhkan dari manusia, ya kayak orang dipasung itu, nggak boleh kemana-mana di situ, nggak boleh ketemu orang. Itu hukumannya seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik, yes, dijauhkan dari bumi sejauh kosong. Pendapatnya Imam 3 itu, Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik, itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam. Dan itu semuanya
ada dikecualikan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali yang bertaubat. Tidak udah aku ya udah itu jangan lagi habis-habisan. Kalau tidak bertaubat jangan. Min qabli an taqdiru, sebelum dikuasai bahasanya, sebelum ketangkap bahasa, udah ketangkap baru ampun-ampun, kalau belum sudah baru ampun-ampun. Tadi lawan mau bilang, ya kan? Ada yang bilang gitu, ya. Jadi pas baru ketangkap, pikirannya bisa kabur lawan. Nah, pas sudah lawan ternyata kalah, baru ampun-ampun. Nah, ini yang sama. Dan kalau memang benar-benar taubat, serahkan darahnya. Nah, itu ada bentuk taubatnya. Kalau bentuk taubatnya pura-pura kan ketahuan ya. Wa'alamu annallaha ghafurur rahim ya. Ketahuilah bahwa itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-taib yughfar lahu. Tadi yang bertaubat itu, siapapun yang bertaubat yughfar lahu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Indikasinya bagaimana? Ya. Inka ada kafir, kalau dia itu kafir, tobat, sahabat adu janut tabiat hududan awalnya. Kalau orangnya itu kafir, kemudian tobat, semua ya, apa namanya itu hukuman apapun bentuknya itu udah gugur. Berarti tidak jadi, harusnya menjatuhkan tidak jadi karena sudah bertaubat. Kalau muslim haknya Allah ya gugur, tapi haknya ada nih belum. Contoh umpama inqala wajah taiban muslim melakukan perbuatan yang mengharuskan untuk membunuh orang, kemudian datang taubat, ya udah hanya Allah udah terampuni. Tapi yang anaknya dibunuh itu bagaimana? Ya itu makanya ada ini belum pilihan ya. Wali, jadi insya Allah itu sah. Kalau wali tidak ada apa-apa, memang tapi mati ya saya. Gak usah dia lepasin aja. Alhamdulillah. Itu. Tapi kalau nggak sampai memaafkan ya kisah bunuh tinggal balik bunuh. Itu. Jadi hukumannya lihat walinya kalau itu muslim. Tapi kalau kafir enak, semuanya gugur semuanya. Kalau ada pencuri kafir ya itu. Kalau dia taubat masuk Islam ya aman. Tapi kalau muslim dilihat walinya, kalau memang tidak mengampuni dan memaafkan, maka itu dikena kisosnya. Walhasil ketika lagi menurut Imam Syafi'i, anahu tidak qatala wa ta'ala, kain afal wa isaqata. Imam Syafi'i beliau mengatakan kalau memang dia telah membunuh dan bertaubat, kalau walinya itu memaafkan, ya sabab al-qatlu, maka tinggal balik dibunuh dan gugur. Tapi walilah, ya kalau tidak memaafkan walinya dibunuh. Wa amaikan akhirullah wa tabat, kalau dia cuma ambil harta dan bertaubat, maka itu yukhadu minhu al-mal, hartanya sudah dikurangi aja, diambil kembali. Walau kau pemotongan tidak jadi, potongan tidak jadi, harta itu dikembalikan. Jangan sudah dikembalikan tetap aja dipotong jangan. Jadi Imam Syafi'i silakan lima dakwah mufasir. Ini beda pendapat Imam Syafi'i dengan mufasir yang sudah dikemukakan di atas itu. Min anawi dalam kata Allah dalam semata benar cuma lalu benar betul kotor ya. Pendapatnya mufasir apa? Kalau sudah membunuh ambil harta taubat. Yujma' lahu dalam qatli wal qat'i. Ya. Yang dibunuh ya cuma bisa begitu. Pokoknya ada dua itu. Awal dibunuh dan dipotong.
Wajib amal yang dua sulhu yang tidak ada itu disalib kata mufasir. Bahwa dalam bilang pertama tidak Syafi'i fakal Malik itu pun pendapatnya Imam Syafi'i sama dengan pendapatnya